Shalom jemaat Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam pembinaan iman Kristen dengan tema The Female Christ, Kristus yang berjenis kelamin perempuan, yaitu tentang The Church of Almighty God, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang muncul di China beberapa waktu yang lalu. Terus sekalian, mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan lebih dahulu sebagai introduksi daripada pembinaan iman Kristen pada sore hari ini. Dalam Matius 24 ayat 23 dan 24 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Mesias palsu itu bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang membuat orang jadi terperangah, terpukau. Dan orang-orang begitu setia mengikut mereka. Karena mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Mesias palsu dan nabi palsu itu. Yang berikutnya, dalam firman Tuhan dikatakan Matius 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari gambar yang saudara lihat, di situ ada seekor serigala yang menyamar seperti seekor domba. Di tengah-tengah kawanan domba, seekor serigala menyamar untuk menjadi victim, korban daripada predator ini. Terus kalian hati-hati, sebab ada penyamaran serigala. Ada penyamaran orang-orang yang bermaksud jahat di antara umat Tuhan. Lalu dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah daripada pohon yang baik, buah dari pohon anggur berasal daripada pohon anggur. Terus kalian demikian juga dengan buah pohon ara. Pohon ara tidak bisa dan tidak mungkin menghasilkan rumput duri. Terus kalian, kalau kita melihat dari tentang buah ini, maka menurut satu bagian daripada internet dikatakan china.daily.com.cn mengatakan bahwa Zhao Weishan, pendiri daripada bidat ini, bersama dengan Yang Xiangbin, sekarang tinggal di villa mewah di kota New York, Amerika Serikat. Ya, mereka tinggal di villa mewah. Ya, kemudian dikatakan Zhao mengumpulkan 44 juta yuan atau sama dengan 7 juta US dollar pada tahun 2012 dari salah satu daerah pengembalaan yang bertempat di provinsi Shandong, China Timur. Bayangkan, hanya salah satu tempat pengembalaan sudah terkumpul 7 juta US dollar. Betapa kayanya mereka ini, pemimpin bidat ini. Terus sekalian, kemudian berikutnya 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Penyamaran itu sangat kita perlu waspadai. Terus sekalian, itu yang dilakukan oleh iblis. Bahkan dikatakan malaikat terang pun bisa disamarkan oleh iblis yang berbentuk seperti malaikat terang. Terus sekalian, menyamar dengan bentuk yang mirip-mirip itu sulit dibedakan dengan yang sama sekali kontras. Membedakan putih dan hitam itu gampang. Tapi putih dengan kuning muda, coklat muda itu susah. Perlu kita mempelajari dan minta hikmah dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Terus sekarang kalau kita lihat dari gambar itu dikatakan huruf-huruf Jepang, Chinese, Korea itu mirip-mirip. Kalau seseorang tidak belajar linguistik, dia tidak bisa bedakan ketiga macam huruf itu. So sekalian, ini hanya perbandingan. Memang untuk membedakan yang mirip-mirip itu susah daripada yang sama sekali kontras.
Iblis dengan pengikutnya mau menipu umat Tuhan dengan cara memiripi apa yang benar. Sehingga kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, kita nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus kalian, selanjutnya, pendiri dan pemimpin sekte ini adalah Zhao Weishan, seorang mantan guru fisika yang lahir tahun 1959, sudah ada gambarnya itu. Terus kalian, Zhao Weishan, dialah pendiri dan pemimpin sampai sekarang. Terus kalian, lalu para pengikut sekte ini percaya Allah yang ditulis dalam Alkitab telah kembali ke bumi sebagai seorang perempuan yang bernama Yang Xiangbin. Nah itu sebelahnya Zhao Weishan itu. Itulah Yang Xiangbin. Terus kalian, ini merupakan dikatakan bahwa mereka percaya Allah yang tulis dalam Alkitab telah kembali ke bumi dalam bentuk perempuan ini, Yang Xiangbin. Nah, dia dilahirkan dalam keluarga biasa saja di bagian utara China untuk membimbing manusia pada akhir zaman. Ini yang diklaim oleh mereka. Yang Xiangbin ini adalah penjelmaan daripada Allah dalam bentuk female. Terus kalian, kemudian kita lihat lagi, Zhao Weishan mendirikan gereja Allah yang Maha Kuasa pada tahun 1989 yang lalu. Jadi berarti ini sekte yang mungkin terbaru, ya, yang paling baru dari akhir abad 20 dan sekarang kita sudah masuk awal abad 21. Nah, sudah tahu berapa jumlahnya? Mereka mengklaim, Zhao Weishan mengklaim sekarang jumlah pengikutnya sudah sekitar 4 juta. Baik di China, di Hong Kong, di tempat lain, di Amerika juga. Jadi perkembangan yang cepat daripada sekte ini. Terus kalian, yang berikutnya, bidat dari China ini meminjam nama gereja. Untuk apa? Untuk menarik banyak orang, banyak pengikut. Jadi mereka, kalau kita nggak ngerti, pikir, oh ini gereja. Seperti gereja-gereja yang lain tuh, ini gereja. Dan mereka mengutip banyak ayat Alkitab untuk diperalat guna mendukung ajaran mereka. Karena mereka butuh hal yang otoritatif, yang berotoritas, yang dimana manusia taat dan berkata ini firman Tuhan. Sehingga mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Cuma ditafsirkan seturut dengan ajaran mereka. Itu kita perlu paham. Ditafsirkan seturut dengan ajaran mereka. Saya bisa bandingkan dengan sebelah kanan pegang Alkitab, sebelah kiri adalah ajaran mereka. Sehingga Alkitab ditafsirkan menurut pemahaman mereka. Itulah salah satu bukti daripada bidat. Atau ciri daripada bidat. Terus sekalian mereka berkata Yesus Kristus telah bereinkarnasi. Jadi kita orang Kristen percaya pada inkarnasi. Tapi mereka berkata Yesus Kristus telah bereinkarnasi. Menjadi seorang perempuan di China. Sekalian, Zhao mengklaim gerejanya sekarang beranggota sekitar 4 juta orang. Jadi cepat sekali pertumbuhannya besar. Sekalian, yang berikutnya. Sekarang kita akan melihat tanggapannya. Bagaimana kita menanggapi hal ini. Orang Kristen percaya adanya inkarnasi. Tetapi bukan reinkarnasi. Ini kita perlu pahami. Inkarnasinya siapa? Inkarnasinya Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. The Word became flesh. Firman menjadi daging. Itulah inkarnasi. Nah, sekalian, tetapi reinkarnasi ditolak oleh firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia hanya mati 1 kali. Orang yang percaya reinkarnasi, seseorang mati berkali-kali, lahir berkali-kali. Tetapi dalam bentuk yang beda. Kalau dia baik, bentuknya jadi bangsawan. Kalau dia jahat, dia akan direinkarnasi menjadi binatang. Jadi cacing mungkin. Jadi mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Dari firman Tuhan Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia ditetapkan hanya mati 1 kali. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi Alkitab menolak adanya reinkarnasi. Sekalian, tak ada reinkarnasi manusia. Nggak ada itu. Juga tidak ada reinkarnasi Tuhan Yesus. Mari kita baca yang ungu ini. 1, 2, 3. Tidak ada reinkarnasi manusia. Juga tidak ada reinkarnasi Tuhan Yesus.
Nah, Yang Xiangbin mengklaim dirinya sebagai a female Christ. Kristus yang bereinkarnasi menjadi seorang perempuan. Itulah female Christ. Bagaimana cara kita menanggapi? Dalam Matius 24 ayat 30 dikatakan, sesudah itu tanda anak manusia, the son of man, akan kelihatan di langit. Ini tentang nubuat Tuhan Yesus tentang kedatangan yang kedua kali. The son of man. Pada waktu itu semua bangsa di bumi akan menangis. Mereka akan melihat anak manusia, the son of man, datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Lalu sekalian, ini kita perlu pahami. Di situ the son of man saya kasih huruf merah. Berarti apa? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan akan datang kembali dalam bentuk seorang perempuan. Kalau seorang perempuan harus diganti jadi the daughter of man. Tidak. Disebut the son of man. The son of man. Anak laki-laki. Lelaki. Sekalian, itu kita perlu pahami. Jadi kalau disebut female Christ itu satu hal yang sungguh-sungguh menjadi tanda tanya yang sangat besar. Dari mana dukungan ayat firman Tuhan itu? Yang berikutnya. Sekte ini menempatkan pengalaman pribadi di atas pengajaran objektif dari Alkitab. Maksud sekalian, sebagian orang senang dengan pengalaman pribadi, kesaksian pribadi. Sebagian orang lebih senang dengar kesaksian daripada firman Tuhan. Sehingga sebagian orang menekankan pada pengalaman pribadi. Khotbahnya pun penuh dengan pengalaman pribadi, bukan penggalian firman. Ini bahaya. Ini bahaya. So, sekalian, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 itu. Bukan pendengaran akan kesaksian pribadi. Iman yang benar timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekte ini menempatkan pengalaman pribadi di atas pengajaran objektif dari Alkitab. Nah, Yesus yang perempuan ini menuliskan perjanjian yang ketiga, kata mereka. Ada the third covenant, perjanjian yang ketiga. Ini ditulis oleh Yesus yang perempuan, the female Christ itu. Nah, sekalian, bagaimana kita menanggapinya? Saudara, yang pertama, sekarang setelah Alkitab lengkap tertulis, tidak ada lagi wahyu. Yang ada cuma iluminasi. Maksudnya apa? Kalau masih ada wahyu, berarti kitab wahyu dalam Alkitab itu masih ada terbuka untuk kitab-kitab yang baru. Ya, karena masih ada pewahyuan yang baru. Mungkin kitab Robi, mungkin kitab Rudi, mungkin kitab suci yang lain. Ya, tidak ada pewahyuan yang baru. Maka dari itu kalau saudara berdoa bagi khotbah yang akan disampaikan dalam ibadah satu gereja, jangan kita berdoa, Tuhan berikan kepada hambamu pewahyuan yang baru. Wah, itu bahaya. Berarti dia mengklaim diri sebagai seorang yang bisa menyatakan firman Tuhan yang sama otoritatifnya dengan Alkitab. Keliru. Kita pengkhotbah, kami hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen Alkitab, tidak bisa menyampaikan satu firman yang baru. Tidak boleh itu. Kita hanya menafsirkan, kami hanya menafsirkan firman yang sudah ada, yaitu Alkitab. Dan Roh Kudus memberikan kita penerangan, yaitu iluminasi. Untuk memahami firman Tuhan firman Tuhan yaitu Alkitab itu sesuai dengan makna aslinya. Dan menerapkannya dalam situasi yang relevan sekarang ini. Itu namanya iluminasi. Tidak ada lagi wahyu yang baru. Sebab Alkitab sudah lengkap ditulis. Ini kita perlu pahami. Yang berikutnya, hanya ada dua perjanjian. Itu orang Kristen mempunyai prinsip yang penting. Hanya ada dua testamen. Old Testament, New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak ada testamen yang ketiga. Tidak ada. Perjanjian lama berisi janji Allah akan kedatangan Sang Juru Selamat yang menghapus dosa. Itu janji Allah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Ya. Perjanjian baru adalah penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama dalam diri Tuhan Yesus dan janji kedatangan yang kedua pada hari kiamat nanti. Itulah perjanjian baru. Hanya ada dua perjanjian. Tidak ada yang ketiga. Yaitu Alkitab mengatakan demikian dan itulah kekristenan yang sesungguhnya. Sekalian ini kita perlu ingat
hal yang sangat penting. Yang berikutnya. Nah, mungkin Yang Xiangbin yang lahir tahun 1973 adalah seorang penderita skizofrenia. Saya perlu sampaikan ini karena kemungkinan sekali dia mengidap penyakit skizofrenia dalam psikologi. Apa itu skizofrenia? Suatu gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan menunjukkan perubahan sikap. Dia berhalu. Anak muda sekarang halu, yaitu halusinasi, delusi, dan menunjukkan perubahan sikap. Terus sekalian, pengidap penyakit ini umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan pikiran yang ada pada diri si pengidap. Dia bingung membedakan antara kenyataan, realita, dengan hanya pikiran dia saja. Kita yang normal, kita bisa bedakan. Ini kenyataannya dalam dunia real, dan ini cuma angan-angan saya, atau cuma dalam pikiran saya. Ya, hanya dalam dunia ide istilahnya. Orang yang normal bisa membedakan, tapi orang yang skizofrenia dia nggak bisa bedakan antara yang kenyataan dengan pikiran yang ada dalam dirinya sendiri. Itu skizofrenia. Terus sekalian, Yang Xiangbin pernah ikut ujian masuk nasional di China tetapi nggak lulus, dia gagal. Jadi inilah orang yang mengidap penyakit kejiwaan yang namanya skizofrenia. Orang ini mengklaim diri sebagai the female Christ, Kristus yang menjelma dalam diri seorang perempuan. Yang berikutnya, nama lain dari sekte ini adalah Eastern Lightning, kilat dari timur. Kenapa nama ini diambil? Mereka mengutip dari Matius 24 ayat 27. Ya, dikatakan apa? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Oh, ini kilat. Makanya mereka berkata, kami ini Eastern Lightning, kilat dari timur, memancar sampai ke barat. Sekalian, sehingga mereka mengklaim salah satu nama adalah kilat dari timur. Terus sekalian, menurut mereka timur itu adalah China, karena mereka bidat ini dari negara China. Sekalian, lalu kemudian kilat itu memancar ke barat, dari timur ke barat. Nah, karena sekarang pendiri dan pemimpinnya lari. Dia dapat suaka, tinggal di barat, di USA. Dan mereka tinggal di villa yang mewah di sana. Dan mereka mengklaim, itulah kami. Itulah kilat itu kami. Terus sekalian, sebenarnya apa makna daripada Matius 24 ayat 27? Itu maknanya tidak demikian. Kalau Yesus berkata, kedatangan anak manusia seperti kilat dari timur ke barat yang mancar ke barat, itu bukan berarti makna seperti yang disampaikan oleh Yang Xiangbin tadi. Tapi kedatangan Yesus tidaklah sembunyi-sembunyi, maksudnya demikian. Kedatangan Yesus itu nyata. Seperti kalau ada kilat, itu nggak sembunyi-sembunyi. Kilat tuh orang lihat, banyak orang, jutaan orang melihat langsung. Kilat itu, seperti gambar ini. Tampak jelas, nggak sembunyi-sembunyi. Jadi maksudnya kalau Yesus datang kedua kali, nggak sembunyi-sembunyi. Oh, dia masih sembunyi, dia masih datang dalam bentuk roh, dia masih sembunyi, itu keliru. Yesus datang kedua kali langsung kelihatan oleh manusia yang hidup di dunia, di bumi ini, seperti kilat yang langsung dilihat oleh manusia. Lalu sekalian, kalau kita perhatikan, iblis pernah dikatakan seperti kilat yang jatuh dari langit. Nah ini, ya, dari mana kita lihat? Kita baca di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan ke-70 pengikut itu kembali dengan gembira sekali. Tuhan, kata mereka, roh-roh jahat pun taat kepada kami apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, sekarang yang mana? Terus sekalian, kalau kita perhatikan, siapakah sang kilat dari timur itu? Nah, saudara bisa jawab sendiri. Siapakah sang kilat dari timur itu? Yang berikutnya, bidat ini membagi masa menjadi 3 bagian. Itu dikatakan masa Taurat, perjanjian lama, masa anugerah, perjanjian baru, dan masa kerajaan. Sekarang ini, kata mereka. Ya, jadi untuk mendukung keberadaan
Yang Xiang Bin itu, dia membuat satu teori sekarang. Sekarang ini masa kerajaan, bukan masa anugerah. Sekarang disebut masa kerajaan sekarang ini. Jadi mereka membagi masa dalam 3 bagian. Ya, Taurat, anugerah, dan kerajaan. Oke, tanggapannya bagaimana? Saudara, kalau kita melihat, mempelajari bagian ini, pada masa anugerahnya waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan sekaligus telah mendirikan kerajaannya. Ini penting. Bukan Tuhan nanti mendirikan kerajaan, tidak. 2000 tahun yang lalu, Tuhan menyatakan anugerahnya dalam diri Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit. Sekaligus dia datang memberi anugerah, sekaligus dia mendirikan kerajaannya. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Kerajaan Allah, kita harus pahami dulu makna kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah otoritas Allah di dalam menguasai seluruh aspek kehidupan pribadi-pribadi manusia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini penting. Yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan ya tentunya bukan warga kerajaan Allah. Tapi yang mengakui Yesus adalah Tuhan, pribadi-pribadi itu adalah warga kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah otoritas Allah dalam menguasai seluruh aspek kehidupan pribadi-pribadi itu. Menguasai pikirannya, perbuatannya, perkataannya, tindak lakunya, rencana-rencananya, seluruh aspek. Imajinasinya juga. Seluruh aspek. Nah, wujud kerajaan Allah sejak didirikan 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, itu wujudnya masih bersifat rohani. Belum berbentuk jasmani. Apalagi dibela sama militer. Untuk mendirikan kerajaan Allah, mereka berperang dengan militer seperti perang salib, itu keliru. Tuhan Yesus sendiri berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka pasti serdadu-serdaduku akan melindungi aku. Tidak. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus, kerajaannya itu rohani sifatnya. Gak kelihatan sampai sekarang ini. Tetapi berkuasa, berotoritas dalam kehidupan setiap hati orang yang mengakui beliau sebagai juru selamat dan Tuhan. Terus kalian, nah, kerajaan itu skopnya, kerajaan Tuhan Allah itu skopnya melintasi teritori negara-negara. Jadi kerajaan itu nggak dibatasi dengan teritorial satu negara. Kerajaan itu ada di Indonesia, ada di Selandia Baru, ada di Australia, dan segala macam. Semua negara di mana di situ ada pribadi-pribadi yang terima Tuhan Yesus sebagai selamat. Dalam hati mereka ada otoritas Allah yang mengatur segala aspek hidup mereka. Dan mereka adalah warga-warga kerajaan Allah. Masih dalam bentuk rohani. Terus kalian yang berikutnya. Nah, pendiri kerajaan itu bukanlah orang lain, tapi hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Pada awal pelayanannya, Tuhan Yesus pernah berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu pada awal pelayanannya. Dalam Matius 4 itu ya. Pada awal pelayanannya. Tapi di tengah-tengah pelayanannya, ketika mulai banyak para muridnya, Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu. Ya. Lalu berikutnya kepada para muridnya dan juga kepada kita yang hidup pada abad 21 ini. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Maksudnya kerajaan Tuhan yang masih berbentuk rohani ini akan dinyatakan dalam bentuk yang kelihatan jelas, dalam fisik. Ya. Dinyatakan, maka dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah doa yang menyatakan atau kerinduan umat Tuhan akan hari kiamat di mana Yesus akan datang kembali pada hari kiamat, akhir zaman, pada zaman yang terakhir di mana Yesus datang kedua kali. Terus sekalian yang berikutnya, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, sekarang ini, masa sekarang ini, Injil kerajaan dikabarkan di mana-mana. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya pergi ke berbagai tempat untuk beritakan Injil kerajaan Allah.
Sampai abad 21 ini, Injil Kerajaan diberitakan lewat media sosial, lewat media massa, lewat traktat-traktat, dan berbagai macam cara. Terus sekalian, yang berikutnya, perwujudan kerajaan Allah akan dinyatakan secara sempurna dan dalam bentuk jasmani pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini penting, ya, penting sekali. Jadi sekali lagi, maka kita berdoa sebagai umatnya, datanglah kerajaanmu itu. Oke. Nah, sekte ini mengajarkan masa anugerah telah digantikan oleh masa kerajaan. Nih, keliru. Ya, mereka berkata masa anugerah itu telah digantikan oleh masa kerajaan, di mana manusia tidak hanya diampuni dosa mereka, tetapi juga dibersihkan natur atau sifat alami dosa mereka. Jadi mereka berkata warga kerajaan tuh nggak ada natur dosa lagi. Ya, karena apa? Dibersihkan, sudah dibersihkan dari natur atau sifat alami dosa itu. Itulah masa kerajaan itu. Itu kata bidat itu. Terus kalian apakah benar perkataan itu? Tanggapan. Selama masih ada dosa di dunia, sekarang ini masih ada dosa di dunia, bukan? Umat Tuhan yang di dunia masih bernatur dosa. Saya sudah jadi anak Tuhan sudah puluhan tahun, sudah jadi hamba Tuhan bahkan sekarang, saya masih punya natur dosa. Punya sifat alami yang dosa itu. Yang kadang-kadang membuat saya jatuh ke dalam dosa. Dalam pikiran, dalam hayalan, dalam cita-cita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam perkataan dan perbuatan. Dan sekalian, bahkan kalau kita perhatikan, Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia dengan terbuka, dengan jujur, mengungkapkan pengalamannya dalam Roma 7 itu. Sebab dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi, seorang rasul itu dengan jujur berkata, dia sering bergumul dengan natur dosanya yang masih ada, khususnya dalam tubuh yang dia miliki pada waktu itu. Tubuh jasmani yang terdiri daripada darah dan daging. Sekarang kita bertanya, apa arti tubuh maut di sini? Tubuh maut adalah mekanisme tubuh yang dipengaruhi oleh dosa. Pikiran kita, hayalan kita, perkataan kita, refleks kita, kebiasaan kita, berkata dengan mekanisme tubuh kita yang sering dipengaruhi oleh dosa, sebab kita masih punya natur sifat alami dosa. Tapi dengan Roh Kudus menolong kita dalam proses pengudusan yang namanya sanctification, dan itu sanctification terjadi setiap hari. Kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus, walaupun kadang dan sering kali kita gagal. Ya, kita bangkit lagi. Kita bertumbuh untuk menjadi serupa dengan sifat-sifat Yesus. Terus kalian yang berikutnya. Nah, kita akan lihat, saudara, gerakan kilat dari timur ini mengkhotbahkan keselamatan melalui perjanjiannya yang ketiga. Nah ini, aneh lagi. Apa yang disebut perjanjian ketiga? Itu berjudul The Word Appears in the Flesh. Nah ini mirip-mirip ya. Tapi ini bahaya. The word, firman, appears, kelihatannya, nampaknya di dalam daging. Wah, kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, kita anggap ini benar. Padahal ini keliru banget. The word appears in the flesh. Tanggapannya, kata appears yang berarti nampaknya, itu berbeda dengan becomes, menjadi. Ya. Kamu orang itu kayaknya nampaknya seperti orang, tapi bukan. Nampaknya seperti kucing, tapi kok bukan. Nampaknya seperti anjing, kok bukan. Nampaknya itu tidak sama dengan menjadi. Ya, ini kok nampaknya seperti kue yang kita tahu sebelumnya, tapi lain. Tapi kalau menjadi, itu jelas menjadi. Terus sekalian, ini ajaran seperti gini, itu ditegaskan dalam Yohanes 1:14. The word became flesh. Firman
menjadi, bukan nampaknya lagi, menjadi daging, menjadi manusia. Terus sekalian, ajaran bidat ini seperti gnostisisme yang ditentang oleh Rasul Yohanes pada abad pertama. Gnostisisme juga sama, berkata bahwa Yesus tuh bukan sungguh-sungguh manusia. Dia nampaknya seperti manusia, mirip manusia tapi bukan manusia. Itu gnostisisme. Itu yang ditentang oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berkata, the word, firman itu menjadi, bukan nampaknya lagi, menjadi manusia, menjadi daging. Nah, rupanya sekte ini dia sangat dipengaruhi oleh gnostisisme. The word appears in the flesh. Dari yang berikutnya. Nah, dari the word appears in the flesh itu dituliskan satu kalimat yang keliru. Dikatakan, for God is the Holy Spirit. Allah adalah Roh Kudus. And can also become flesh. Waduh. Roh Kudus itu bisa menjadi daging. Tidak ada dalam Alkitab mengatakan Roh Kudus menjelma jadi daging. Yang menjelma jadi daging, jadi manusia adalah Sang Firman, bukan Roh Kudus itu. Ini kita perlu pahami. Kita harus lebih jeli memahaminya. Yang berikutnya. Bagi sekte ini, Tritunggal tidak berarti 3 pribadi yang berbeda. Tetapi hanya 3 bentuk aktivitas yang berbeda. Nah ini. Aktivitasnya saja berbeda. Bukan pribadinya berbeda. Itu kata mereka. Ya. Jadi kenapa disebut Bapak? Karena aktivitasnya seperti Bapak. Kenapa disebut anak? Karena aktivitasnya seperti anak. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena aktivitasnya seperti Roh Kudus. Tetapi bukan pribadinya beda, tapi hanya perbedaan aktivitas saja. Terus sekalian, dalam sejarah gereja, ini tanggapannya. Mereka itu kita sebut sebagai menganut paham modalisme. Modalisme ya seperti tadi. Tritunggal itu dipahami sebagai 3 aktivitas yang berbeda saja. Bukan 3 pribadi yang berbeda. Itu modalisme. Terus sekalian, orang yang modalisme atau sekte ini perlu mengingat akan bagaimana waktu Yesus dibaptiskan. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan sang anak dibaptiskan dalam diri Yesus itu. Ada suara dari surga, yaitu suara Bapa. Inilah anakku yang kekasih, yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Itu suara dari Bapa di surga. Dan ada bentuk Roh Kudus dalam bentuk burung merpati yang hinggap pada diri Tuhan Yesus. Jadi 3 pribadi itu dalam waktu yang sama dinyatakan 3 pribadi yang berbeda. Bukan 3 aktivitas yang berbeda saja, tapi 3 pribadi yang berbeda. Itulah Tritunggal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Terus sekalian, kita perlu pahami yang berikutnya. Mereka menyebut Partai Komunis Chinese sebagai sang naga merah besar. Seperti dalam kitab Wahyu. Partai Komunis di China itu disebut sebagai sang naga merah yang besar. Harus kita perangi itu. Harus kita runtuhkan, kita jatuhkan mereka. Nah, sekalian, mereka sangat benci sama hal ini. Sehingga sampai mengidentifikasikan pemerintah atau Partai Komunis Chinese seperti sang naga merah yang besar. Saudara sekalian, nah tanggapannya bagaimana? Kita harus pahami. Dalam hermeneutik ilmu tafsir Alkitab, figur naga dalam kitab Wahyu bersifat simbolik. Bersifat simbolik. Ya. Dalam budaya Yunani Romawi, budaya barat waktu itu, figur naga adalah simbol kuasa jahat. Maka digambarkan iblis digambarkan seperti naga yang diikat. Ya. Naga yang menyesatkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi itu adalah berasal dari budaya Yunani Romawi, budaya barat. Figur naga sebagai simbol kuasa jahat. Ya. Tetapi dalam kebudayaan Chinese, figur naga itu bukan simbol yang jahat, tetapi simbol nasib baik. Nah ini terbalik sekali, kontras sekali. Simbol nasib baik. Sudah lihat tahun 1988 pemerintah Singapura itu menerbitkan satu macam uang dolar mereka dalam bentuk 10 dolar, yaitu ada gambar naga di situ. Gambar naga. Orang yang berkata ini setan. Tidak.
naga dalam budaya Chinese tuh punya makna simbolis, yaitu simbol nasib baik. Tidak sama dengan budaya Yunani Romawi 2000 tahun yang lalu. Terus kalian kita harus pahami ini. Jadi kita harus punya pemahaman yang luas. Kalau kita mau mempelajari firman, kita harus mengerti latar belakangnya. Yang berikutnya. Sebagian anggota sekte ini meramalkan dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Nah itu, berarti sekarang sudah, harusnya Yesus sudah datang, di mana nggak tahu ya. Itu ramalan mereka waktu lalu. Ya. Namun para pemimpin mereka malah menolak ramalan tersebut. Nah sekalian, banyak orang, sebagian orang meramal-ramal, kapan Yesus datang kedua kali? Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya. Sekalian Matius 24 ayat 36 berkata, tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Mereka di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Itu Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, kalau orang saksi Yehova mengambil ayat ini ditafsirkan keliru lagi. Tuh lihat tuh, anak pun tidak tahu kapan dia datang. Berarti anak lebih rendah daripada Bapa. Itu kata saksi Yehova. Sebagian orang Kristen juga punya pandangan gitu mungkin. Keliru terus kan. Yesus kalau berkata anak pun tidak tahu kedatangan kedua kali daripada Yesus. Istilah anak itu mempunyai makna inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia. Ketika Sang Firman Allah menjelma jadi manusia, penjelmaan itu disebut sebagai anak. Dan pada waktu dia menjelma, dia sengaja membatasi dirinya, melimitasi dirinya. Dalam kitab Filipi dikatakan dia sengaja mengosongkan dirinya. Sehingga sebagai anak, ketika Sang Firman menjelma jadi manusia, dia memang sengaja membatasi knowledge-nya, pengetahuannya. Sehingga dikatakan tentang kedatangan kedua kali, malaikat di surga tidak, seorang pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya itu pemahaman anak seperti itu. Tetapi kalau ditarik, Sang Firman Allah tahu nggak kapan Yesus datang? Oh pasti tahu. Karena Sang Firman Allah bagian, salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, pribadi kedua itu. Ini kita perlu paham. Nah, yang berikutnya. Sekte ini menarik anggota-anggota baru dari antara para perempuan yang kurang berpendidikan dan berasal dari keluarga yang bermasalah. Ini repot ya. Orang yang kurang pendidikan jadi gampang dibohongi ya, sehingga akhirnya mengikut sekte ini. Mereka pikir mungkin ini agama Kristen, salah satu daripada agama Kristen, padahal beda. Ini bukan agama Kristen ya. Atau dari keluarga-keluarga yang bermasalah, yang tidak happy, sehingga coba mereka mengiming-imingi ya, kamu kalau bergabung di sini, wah kamu akan menyambut Sang Kristus yang female itu. Ya, pada akhir zaman nih katanya mereka. Terus sekalian, para anggota sekte ini dilarang untuk menggunakan HP. Waduh, bayangkan sekalian. Dan nonton TV juga dilarang. Ya, jadi mereka bikin ajaran sedemikian rupa sehingga orang takut menggunakan HP, takut nonton TV, gitu ya. Sebenarnya supaya membuat mereka pikiran jadi sempit gitu. Ya. Kemudian dikatakan satu-satunya video yang diizinkan Allah yang bertujuan untuk menyuci otak para anggotanya. Indoktrinasi itu. Jadi mereka seperti dihipnotis. Karena nggak boleh nonton TV, nggak boleh gunakan HP. Boleh nonton video yang tujuannya untuk mencuci otak para anggotanya. Wah ini jadi kepercayaan mereka adalah kepercayaan buta. Kepercayaan buta. Ya. Jadi fanatik ekstrim ya. Kemudian tanggapannya, kita perlu ingat umat Tuhan dalam Alkitab dikatakan harus bersikap sober dalam bahasa Inggris, artinya bijaksana, waras. Gunakan akal sehat yang dipimpin Roh Kudus. Kita jangan fanatik buta. Iman kita bukan buta, iman kita harus melek pada firman Tuhan. Bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam konteks zaman kita sekarang ini. Kita boleh gunakan HP, kita boleh nonton TV. Jangan membuat iman kita jadi buta. Tapi kita relevansikan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita harus bersikap sober, bijaksana, waras. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan be sober
Jadilah bijaksana. Be vigilant, waspada. Because your adversary, karena lawanmu yaitu si jahat itu, as a roaring lion, seperti singa yang mengaum-ngaum. Walk about, dia berjalan keliling, seeking whom he may devour. Dia mencari orang-orang yang bisa diterkamnya, dimangsanya. Jadi kita harus sober, bersikap bijaksana. Bukan seperti sekte itu, ya, yang mengajar anggotanya untuk bersikap jadi fanatik buta. Ya. Yang berikutnya, nah, sekte ini hadir di Hong Kong, New York, San Francisco, dan China. Ya. Mereka menggunakan cara-cara rayuan seksual, wah ini keliru ya. Rayuan seksual, penculikan, menyuap, cuci otak, dan pemerasan untuk memaksa anggota baru masuk ke dalam kelompok mereka. Nah, ini caranya mereka. Caranya mereka luar biasa. Pokoknya mereka menghalalkan segala cara supaya bisa tambah banyak pengikut mereka. Ya. Lalu sekte ini terutama menargetkan ibu rumah tangga, orang miskin, dan gereja-gereja rumah di China. Jadi kita pernah berdoa untuk gereja-gereja rumah di China yang waktu itu pemerintah China begitu menentang kekristenan, menutup pintu-pintu gereja, hanya gereja-gereja yang menerima doktrin daripada pemerintah yang diizinkan berada di sana. Jadi kebanyakan gereja itu gereja rumah. Nah, mereka masuk, sekte ini masuk ke gereja-gereja rumah. Gereja-gereja rumah yang mungkin nggak punya pendeta, yang nggak punya ahli teologi yang ngerti firman Tuhan, dimasuki ajaran-ajaran seperti itu. Ya, ini kita perlu ingat, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng ini. Ya. Mereka pertama berteman dengan orang Kristen dan secara perlahan berusaha meyakinkan orang lain bahwa Yang Xiangbin adalah penjelmaan Tuhan. Wah ini, pertamanya sama dengan ajaran kekristenan. Lama-kelamaan, pelan-pelan mulai dialihkan ke ajaran yang nggak benar. Seperti kalau kita masuk ke stasiun, ya, pertamanya satu rel yang sama. Tapi kalau kita jalan mengikuti rel itu, mulai dia bercabang. Dia bercabang, makin lama makin jauh bedanya. Cabang, terus cabang-cabang. Akhirnya yang satu ke Surabaya, yang satu mungkin ke Jombang atau ke tempat lain. Hati-hati. Ini cara mereka, taktik mereka. Nah, mereka masuk ke berbagai negara dengan media sosial. Termasuk ke Indonesia. Dengan film-film yang menarik gitu ya. Orang pikir, ini gereja yang lain ini. Ini gereja baru atau apa ini? Filmnya bagus ya. Tetapi sebenarnya itu adalah ajaran mereka. Ya, pertamanya masuk dengan ajaran yang sama. Kemudian pelan-pelan disusupi dengan ajaran mereka yang keliru itu. Kemudian pada awalnya orang-orang yang baru saja bergabung tidak dipaksa untuk memberi donasi, nggak dipaksa untuk memberi donasi. Ya. Namun setelah bertobat dalam tanda kutip ya, orang-orang itu dimanipulir untuk meninggalkan keluarga mereka bahkan dan mempersembahkan segala sesuatu untuk kepentingan sekte. Waduh. Inilah cara bidat ya. Istri bisa menentang suaminya, tapi dia sungguh-sungguh membela pemimpin bidatnya, pemimpin kelompoknya. Ya, pokoknya begitu fanatik ekstrim. Ya, inilah cara, salah satu cara mereka. Yang berikutnya, nah bagaimana kita menanggapinya? Saudara, Tuhan gak pernah merayu orang untuk mengiringnya. Waktu Tuhan Yesus melayani di dunia 2000 tahun yang lalu, dia tidak pernah pakai rayuan. Ayo dia rayu semua ikut aku supaya aku lebih banyak pengikutnya, lebih banyak persembahan. Tidak. Bahkan kepada seorang ahli Taurat yang mau iring Yesus, Yesus malah berkata kepada ahli Taurat itu, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Count the cost. Kamu ahli Taurat mau iring aku? Sudahkah engkau menghitung biayanya? Bukan uang. Biaya di sini bukan uang, tapi pengorbanan, salib yang harus kau pikul, tantangan yang kau hadapi, kesulitan, cobaan, ujian. Ya, count the cost, hitung biayanya. Kamu sudah siap belum? Sebab serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sama sekali nggak ada rayuan.
Bahkan peringatan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus siap membayar biayanya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana? Pada tanggal 28 Mei 2014, anggota sekte memukul sampai mati seorang perempuan di restoran McDonald di China Timur. Nah, ini satu kriminal. 28 Mei 2014. Mereka menyebut perempuan itu kerasukan setan, kerasukan roh jahat ketika menolak untuk menyerahkan HP-nya. Jadi perempuan itu pegang HP dan sekte itu berkata, kamu nggak boleh pegang HP. Diminta, ditolak, wah dibunuh oleh anggota sekte itu, perempuan itu. Nah, akhirnya bagaimana? Karena kejahatan tersebut, lusinan pengikut sekte yang disebut Kuan Nengshan itu dalam bahasa Mandarinnya, Kuan Nengshan itu divonis. Sudah lihat gambarnya di situ. Ya, divonis oleh pemerintah China. Nah, saudara sekalian, pengadilan tersebut terjadi di Daking, Timur Laut China, Provinsi Heilongjiang. Dari ini sungguh-sungguh buahnya bisa kelihatan. Buah perbuatannya. Kalau ajaran benar, buahnya akan baik. Kalau ajaran keliru, ya buahnya akan mengikuti ajaran yang tidak benar itu. Yang berikutnya, nah, menurut Huang Chao, seorang peneliti sekte dari Universitas Wuhan, sekte telah menjadi beringas dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu sekte tadi ya, dengan lebih dari 100 pelanggaran dan belasan orang ditangkap. Waduh, melawan pemerintah. Ya, padahal kita orang Kristen harus menghormati pemerintah. Pemerintah China sudah ban, sudah melarang sekte ini. Ya. Nah, pada September tahun 2000, Zhao dan Yang Xiangbin melarikan diri ke Amerika. Mereka minta suaka dan waktu itu diterima. Karena alasannya ini suaka karena orang yang dianiaya karena agama gitu. Akhirnya pemerintah Amerika memberikan suaka. Dan mereka sekarang di Amerika tinggal di villa mewah di New York sambil mengontrol aktivitas sekte di daratan China dan tempat-tempat lainnya, termasuk Hong Kong dan tempat-tempat lain. Terus kalian, apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya katakan hati-hati dengan gerakan ini. Dia sudah masuk, sudah kalau lihat internet ada namanya, sudah lihat ada film-filmnya. Hati-hati dengan gerakan ini. Kemudian mereka tidak layak disebut sebagai gereja, walaupun mereka sebut dengan gereja Allah yang Maha Kuasa, tapi tidak layak disebut gereja. Sebab gereja adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai juru selamat, dan Yesus yang disebut Alkitab bukanlah the female Christ. Itu keliru, itu Kristus yang lain itu. Ya. Mereka bukanlah saudara seiman kita. Mereka bukanlah saudara seiman kita, bukan. Mereka ala bidat. Nah, saudara sekalian, bidat itu salah satu cirinya adalah apa? Kalau kau mau selamat adalah percaya Yesus plus, nah itu biasa gitu. Percaya Yesus plus apa? Plus percaya pada Kristus yang female itu. Ya. Itu keliru. Bab firman Tuhan berkata kalau kamu percaya Yesus, beriman pada Yesus, dosamu diampuni. Enggak ada plus-plus lagi. Ya. Sebagai buah dari pertobatan memang ada, yaitu kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi bukan untuk syarat diselamatkan harus percaya Yesus plus. Nah itu keliru. Orang berkata selamat mau percaya Yesus plus menjalankan hukum Taurat. Itu kalau mau diselamatkan, itu keliru lagi. Itu bidat lagi. Ya, saudara sekalian, hanya percaya Yesus dan karyanya itu diselamatkan. Setelah diselamatkan, seorang bisa berbuah sesuai dengan pertobatannya. Nah itu penting kita perlu pahami. Yang berikutnya, Yang Xiangbin ala Kristus palsu, itu jelas saya katakan. Yang Xiangbin ala Kristus palsu, fake Christ, Kristus palsu. Harus kita katakan dengan jelas. Saudara, hati-hati. Kuantitas bisa menjadi berhala yang mengecoh. Mereka pemimpinnya berkata, kami sudah 4 juta, berarti kami adalah gereja yang diberkati. Hati-hati. Sekali lagi, kuantitas dijadikan berhala oleh sebagian orang. Terus kalian sebagian orang berkata, oh kami setahun sekali jutaan orang datang ke kota yang suci itu. Jutaan orang dari berbagai belahan dunia ini. Ada juga orang berkata, jutaan orang datang ke sungai itu, sungai yang disebut suci itu. Pertanyaannya, kalau kuantitas dijadikan
berhala, akhirnya bisa mengecoh. Kita anggap itu yang benar. Buktinya jutaan orang datang ke tempat itu. Tidak benar. Ya, saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, itu murid Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Setelah mereka dengar perkataan Yesus yang dianggap oleh mereka keras, Tuhan Yesus tenang saja. Sekalian, sebab kuantitas bagi Yesus tidaklah jadi berhala. Yang penting kebenaran firman dinyatakan. Nah, saudara sekalian, para pemimpin rohani perlu ingat ayat terakhir ini. Yuk kita baca sama-sama ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 16. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri, yaitu etika, dan awasilah ajaranmu, yaitu doktrin. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekali lagi kita baca. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berarti kita harus punya prinsip, harus mengawasi, yaitu kita harus awasi diri sendiri, etika kita, pola hidup kita, cara kita hidup. Yang kedua lah, awasilah ajaran kita, doktrin kita. Sebab itu yang membedakan ini yang benar, itu yang salah, adalah doktrin. Jadi jangan alergi sama doktrin. Kita harus cari doktrin yang benar, yang kuat. Biar firman Tuhan menguatkan, membimbing, mengarahkan hidup kita dan plan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, peliharalah domba-dombamu, umatmu yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Lindungi mereka dari segala ajaran yang keliru. Lindungi mereka dari serigala-serigala rohani yang berusaha menerkam mereka, memangsa mereka. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin gereja agar mempunyai doktrin yang benar, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan memimpin anggota-anggota untuk taat kepada yang benar. Terima kasih kepada para anggota sekte itu. Kalau ada di antara mereka adalah umat Tuhan, tolong bimbing mereka dengan berbagai macam cara Tuhan yang ajaib, untuk mereka bisa sadar apa yang mereka ikuti adalah salah, dan mereka boleh bertobat kepada jalan yang benar. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua orang beriman mengatakan amin.